Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pertemuan minggu ke-8 ya, yaitu materi tentang perancangan tampilan. Untuk sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa mengajar sehingga saya gantikan dengan video pembelajaran ini. Oke. Akan saya lanjutkan untuk materinya. Jadi di materi ini nanti adik-adik akan belajar tentang perancangan tampilan ya. Di sini kan kalau kita tahu ya, salah satu kriteria penting ya dari sebuah antarmuka itu adalah tampilan. Tampilan yang menarik, gimana caranya bikin tampilan yang menarik itu seperti apa? Seperti itu. Untuk mendapatkan tampilan yang menarik ya, itu kita perlu ada beberapa tahap dulu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang harus dimiliki oleh perancang tampilan ya, di sini kita ada jiwa seni dan mengetahui selera user secara umum ya. Di sini berarti misalkan jika teman-teman ingin membuat aplikasi ya, di situ kita harus mengetahui usernya itu pinginnya seperti apa. Ada requirement dari user, kemudian teman-teman juga bisa untuk melakukan survei dulu. Kebanyakan user seperti apa? Secara spesifik pinginnya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian jiwa seni yang memadai. Nah, di sini diperlukan ya, karena kita perlu ilmu-ilmu tentang kombinasi warna, perpaduan warna itu yang bagus seperti apa ya, shape yang bagus bentuknya seperti apa yang sesuai dengan tampilan antarmuka kita ya, khususnya di sini software. Kemudian pada poin yang ketiga ya, kita harus mendokumentasikan semua pekerjaan yang dikerjakan selama ini ya, sebagai pembuatan tampilan ya, ataupun dia memperbaiki tampilan ya. Jadi di sini kita ada poin pendokumentasian dalam pembuatan software atau aplikasi itu enggak melulu di bidang codingnya aja didokumentasikan, terus flow-nya step by step, cara alur kinerjanya dari software itu didokumentasikan. Tapi nggak hanya itu aja, kita juga harus mendokumentasikan dari sisi tampilannya, entah itu dari perancangan tampilannya, kemudian tampilannya setelah dirancang itu akan menjadi seperti apa. Nah, di situ nanti kita ada sesi pendokumentasian. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu program yang kita buat itu bukan untuk kita. Kalau program itu untuk kita saja, kita bisa create ya, buat program itu suka-suka kita gitu, desainnya suka-suka kita, sesuai selera kita. Tetapi enggak ya, program gimana kalau kita mau bikin program usernya adalah banyak ya. Program ini dibuat untuk orang lain. Sebisa mungkin teman-teman mewakili ya, dalam desainnya itu disukai oleh mayoritas orang ya, untuk orang lain juga seperti itu. Jadi dari sisi desainnya itu harus survei terlebih dahulu ya, biar hasil tampilannya nanti bagus, bilox seperti itu. Nah, di pokok bahasan ini nanti kita akan belajar ya pendekatan dalam merancang tampilan, kemudian prinsip dan petunjuk dalam perancangan dibagi menjadi ini ya, poin yang ini ya. Dari nanti ada urutan perancangan tampilan berbasis teks itu seperti apa, berbasis grafis itu seperti apa ya. Seperti yang teman-teman tahu kan ya, untuk program itu sendiri kan nggak hanya berbasis grafis atau ada GUI-nya, graphic user interface-nya. Nggak semua program seperti itu. Banyak program juga yang cuma based on text aja. Mereka lebih memanfaatkan fitur aplikasinya ya. Lebih memanfaatkan fitur atau yang bisa dilakukan oleh aplikasi itu dia bisa ngapain. Ya, ada berbasis text based ya. Misalkan contohnya command prompt, nah seperti itu, atau apalagi ya, interfacing yang ada di BIOS. Nah, itu juga. Kemudian perancangan tampilan berbasis grafis. Nah, yang paling umum kan berbasis grafis. Kemudian waktu tanggap ya,
diusahakan tampilannya ya flux tapi dia juga nggak lemot ya, seperti itu. Kemudian penanganan kesalahan, saat ada suatu kesalahan, saat kita mendeklarasikan atau saat kita menjalankan suatu program itu ada kesalahan, ditanganinya seperti apa, ada notifikasi kah, atau dijadikan sistem seperti apa. Nah itu dari sisi perancangan program itu sendiri, kalau kita lihat dari sisi yang sampai kecil-kecil ya, dari segala aspek itu nanti ada banyak. Kemudian yang materi yang ketiga itu nanti adalah piranti bantu untuk perancangan, dan yang keempat adalah jaringan semantik. Ya ini lebih ke perancangan ya. Ini nanti ada contohnya juga. Kemudian yang pertama adalah kita bahas dulu. Di sini ada jenis program ya. Ada program aplikasi itu ada special purpose sama general purpose ya. Spesial dan ada yang general. Kita coba bahas mengenai yang pertama, spesial dulu. Ya namanya spesial ya, special purpose berarti dia digunakan untuk keperluan user ya. Keperluan khusus user. Dia programnya khusus, dia buat apa? Misalkan teman-teman mau bikin sistem informasi gitu kan ya. Sistem informasi inventory gudang, sistem informasi untuk mengelola kepegawaian, sistem informasi untuk mengelola data akademis siswa, ya, reservasi hotel, special purpose. Tujuannya itu untuk spesifik satu. Ya, untuk inventory aja, untuk reservasi saja, untuk mengelola data akademis saja, seperti itu. Ya, itu untuk special purpose software. Nah, kalau kita ada bikin software ya, biasanya kalau kalian bikin tugas akhir atau PKL kan kebanyakan special purpose software. Kenapa dikatakan special purpose software? Kalian terjun ke instansinya, kalian survei, kemudian kalian menanyakan mereka butuh, yang paling dibutuhkan itu apa di instansi ini. Oh, saya butuh aplikasi tentang mengelola data keuangan di kantor saya. Special purpose-nya adalah untuk keuangan. Berarti teman-teman bikin sistem informasi keuangan. Dan contoh yang lainnya ada banyak ya. Nah, untuk jenis program yang seperti itu adalah pendekatannya, untuk desainnya kita lebih ke user center design approach ya, user design approach. Ada dua macam ya. Kalau user center design approach itu kita sebagai perancangnya dan user itu bersama-sama membuat tampilan antarmuka. Jadi bekerja sama, ya. Seperti itu. Ada masukan dari user diterima, ada masukan dari perancang, ya usernya juga harus menimbang-nimbang ya. Sebagai perancang atau sebagai developer kan kita kasih masukannya juga demi kebaikan user juga. Nah itu intinya bekerja sama. Kemudian pendekatan yang kedua yang bisa dipakai itu adalah user design approach. Ya, ini lebih ke berfokus ke usernya saja. Hanya user aja yang membuat tampilan antarmuka seperti itu. Jadi nggak ada andil dari si developer atau perancang desain. Ya, suatu program ini khususnya untuk desainnya ya, kalau desainnya. Nah, yang jenis yang kedua, kalau tadi adalah special purpose, yang kedua ini adalah general purpose. Di mana general purpose itu ya untuk berbagai macam tujuan ya. Kalau kita lihat pengertiannya adalah suatu aplikasi yang digunakan dalam berbagai tingkat kepandaian dengan karakteristik yang sangat beragam. Kalau kita spesifik purpose software ya, usernya kan sudah spesifik, dan user-user itu adalah user yang berkecimpung di dunia itu gitu, seperti itu. Misalkan kalau kita bikin aplikasi pelaporan keuangan, user-user yang kebanyakan masuk di situ ya pegawai keuangan, terus sisi manajerialnya, user-user khusus.
Nggak ada user yang dari masyarakat umum terus tiba-tiba dia diminta untuk login atau mengelola aplikasi keuangan itu. Itu specific purpose. Tapi kalau general purpose, semua itu bisa pakai. Ini lebih lebar lagi cakupannya ya. Nah, di sini kalau general purpose contohnya ya aplikasi yang hampir setiap hari kalian pakai ya. Microsoft Office, di mana di dalamnya ada Word, PowerPoint, Excel, dan sebagainya. Web browser kalian, ada Mozilla, ada Microsoft Edge, ada Chrome, dan macam-macam juga ya. Kemudian, kalau kalian lihat di situ ada MATLAB ya, ada iTunes, ada Paint, ya ada Adobe, dan macam-macam. Di sini aplikasi atau softwarenya itu untuk user berbagai tingkat kepandaian. Karakteristik usernya adalah untuk beragam, ya. Nah, di sini kalau general purpose software itu dari sisi perancangan desainnya pengguna dikasih kebebasan atau kelonggaran untuk menerapkan tema-tema, customization, ya. Kebanyakan software-software yang general purpose itu ada customnya. Contohnya di Mozilla aja. Kalian kan bisa ngeset custom tema Mozilla itu sendiri, atau di Chrome. Kalian juga bisa set custom ya Chrome-nya seperti apa. Seperti itu kan. Terus di Word atau di Office kalian juga bisa ngeset tema di situ. Entah di pakai dark mode ya, paling enggak itu ada 2 gitu kan ya. Dark mode sama yang tampilan normal ya. Seperti itu. Kemudian kalau di general purpose, karena usernya ini beragam ya, kalau di specific purpose tadi user masih dikasih keleluasaan untuk ikut andil di dalam perancangan aplikasinya ya. Desain aplikasinya user itu dimanjakan sekali untuk di tipe-tipe software yang special purpose. Tetapi jika untuk yang general purpose itu lebih ke sisi developernya, karena yang yang memakai ya masyarakat luas, perancang dapat melakukan pemaksaan kepada user untuk menerima tampilan antar mukanya. Ya, jadi ini lebih berfokus ke developernya. Walaupun dapat memberikan dampak program tersebut tidak laku, seperti itu. Jadi di sini lebih ke berfokus ke developernya, entah mereka desainnya ingin seperti apa ya. Kemudian user cuma diberi keleluasaan menerapkan aja tema. Tema kan biasanya cuma ganti color, ganti icon ya. Kemudian secara garis besar layout programnya juga akan sama, tetapi paling bentuk colornya, lainnya, dan lain-lainnya itu yang disesuaikan tema, seperti itu. Contohnya general purpose software. Nah, ya ini tadi udah disebutkan. Terus ini yang kesukaan kalian adalah Netflix. General purpose ya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah user dapat melakukan perubahan tampilan sesuai dengan keinginannya. Ya di situ dia bisa merubah warna dasar, desktopnya bisa diatur, wallpapernya diatur, screensavernya bisa diatur, seperti itu. Ya hanya sebatas itu untuk tampilannya. Tampilannya terbatas, tapi base ya layout dasarnya itu ditentukan oleh developernya, seperti itu. Teman-teman cuma bisa ngubah temanya yang sesuai dia. Kemudian dalam merancang tampilan kita ada beberapa pendekatan ya. Seperti yang tadi udah jelaskan ya. Ada banyak pendekatan ya. Contohnya user center design approach itu yang dibuat untuk software yang specific purpose. Ya, untuk specific purpose tadi ada 2, user center design approach sama user design approach. Tadi sudah dijelaskan maksudnya seperti apa. Dan yang di sini itu adalah lebih ke di alurnya ya. Kalau user center design itu project start ya, seperti ini ya. Kemudian user
user research and analysis, kemudian konsep design. Developernya perlu melakukan research pada user ya, kemudian melakukan analisa, kemudian melakukan konsep desain lah. Desainnya terus dikonsep ya, kemudian atau prototipe desain ya, kemudian diberikan kepada user nanti mengetes prototipe desain itu. Setelah dites ada masukan, apa ada yang error atau ini placementnya pengen usernya seperti apa, diperbaiki lagi sama developernya sehingga mendapatkan desain yang lebih detail. Kemudian setelah itu baru dikembangkan lagi ya, develop and measure ya, dikembangkan lagi, kemudian disesuaikan lagi ya dengan fungsi programnya, kemudian baru di launch project. User centered design, di situ ada peran user ya. Kemudian kita coba ke materi yang poin yang selanjutnya, yaitu prinsip dan petunjuk perancangan. Jika tadi teman-teman sudah tahu gimana cara mendekati ya perancangan untuk setiap aplikasi ya, baik dari yang spesifik application atau global application purpose, di sini kita bisa melihat cara merancangnya. Dibagi jadi poin-poin ini ya. Yang pertama adalah urutan perancangan, kita langsung masuk aja. Di urutan perancangan itu kita ada ada beberapa poin, ada 5 poin. Yang pertama adalah memilih ragam dialog. Ragam dialog udah pernah dijelaskan ya sebelumnya. Di situ ada tipe dialognya, kendala teknologi, atau gimana caranya kita menerapkan dialog di dalam suatu program kita. Pemilihan, gimana kita mau milih ya di situ. Tentunya ya dia nanti dipengaruhi oleh karakteristik populasi pengguna, tipe dialog yang diperlukan, dan kendala teknologi. Kemudian setelah itu perancangan struktur ya, strukturnya pengen seperti apa ya. Kemudian dia ada perancangan format pesan ya, mulai dari format ya, format kan tata letak, kemudian keterangannya pengen seperti apa, inputnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah perancangan penanganan kesalahan. Jika ada kesalahan ya, maka handling errornya seperti apa. Ya, di situ penanganan kesalahan kita juga perlu ada, misalkan contohnya validasi pemasukan data. Misalkan di situ ada inputan berupa email. Nah, di situ juga ada validasi apakah benar ini adalah alamat email ya. Kemudian proteksi pengguna, misalkan di situ ada inputan nama. Di situ berarti kita cuma bisa memasukkan karakter aja. Di situ misalkan user ingin memasukkan simbol atau angka di kolom inputan nama, ya berarti nggak bisa. Muncul pesan error, misalkan maaf yang Anda bisa masukkan hanya karakter aja A sampai Z ya, seperti itu. Kan nggak mungkin nama ya ada nomornya gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah perancangan struktur data. Jadi semua aspek setelah dipertimbangkan ya, kita harus menentukan struktur data yang dapat digunakan. Kemudian, nah ini. Kalau yang ini adalah perancangan tampilan berbasis teks. Kalau ini ada ya, prinsipnya kita ada urutan perancangan, sekarang kita berada di sini perancangan tampilan yang berbasis teks. Ini gimana caranya ya, step by stepnya. Kemudian ini tipe softwarenya ya, dia basis teks atau grafis, karena di situ beda tipe software, beda pendekatan seperti itu. Kita kembali ke yang kedua tadi ya, perancangan tampilan berbasis teks. Di situ ada urutan penyajian ya. Kalau di berbasis teks, urutan penyajian itu sangat penting sekali ya. Kita harus membuat
step by stepnya itu teruntut ya. Di dalam program kan ada alurnya. Karena dia berbasis teks ya, dia alurnya harus teruntut, sequential seperti itu. Kemudian kelonggaran atau spaciousness. Penggunaan tabulasi dan sejumlah spasi meskipun kadang-kadang menghabiskan tempat kosong pada layar akan memudahkan pengguna mencari suatu teks yang diinginkan. Jadi kalau teman-teman lihat dari gambar ini ya, sebenarnya bisa aja ini kalian tumpuk jadi satu gitu kan, nggak jadi 3 kolom, kemudian nggak ada jarak ini. Tabulasi kah atau spasi seperti ini. Jadikan satu seperti di notepad seperti itu. Ya programnya bisa jalan, nggak ada hiasannya seperti ini. Akan tapi nanti akan menyulitkan sisi user ya, karena kita nggak bisa melihat itu pengelompokannya. Blok yang ini buat apa, blok yang sebelah sini buat apa, itu nggak bisa dilihat kalau kita nggak atur seperti itu ya. Nah jadi dengan adanya spasi ya diatur ya seperti ini, ada spaciousness ya, tab atau spasi seperti ini lebih mempercantik tampilan dan lebih mempermudah user untuk melihat dia buat apa. Ini kan tampilan contoh yang ada di BIOS kita ya. Kemudian pengelompokan itu ya seperti ini contohnya ya. Misalkan menu ya, menu itu dia fungsi-fungsi yang ada di dalam menu itu apa, yang satu tujuan nih di situ ada fungsi untuk sub menunya, dia dikelompokkan jadi satu. Fungsi yang memiliki karakter khusus atau yang memiliki karakter yang sama dia dikelompokkan menjadi satu ya, fungsi yang berkaitan sehingga dia lebih memudahkan. Ya, contohnya misalkan dalam blok ini adalah untuk search, dalam blok ini adalah cara untuk go to ya, mau kemana dia. Terus dalam blok ini misalkan untuk menulis email ya, yang ini untuk other comments. Nah dia dikelompokkan seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah relevansi ya, tampilkan hanya pesan-pesan yang relevan dengan topik yang sedang ditampilkan di layar. Ya jadi konsistenan ya, ada relevansi, ada konsisten. Yang relevan ya berarti pesan-pesannya ya ditampilkan yang relevan sebagaimana dia masuk di menu yang apa seperti itu. Kemudian konsisten ya, misalkan kalau contoh di sini ya, untuk penempatannya, untuk ruang penempatannya dalam sistem berbasis frame ya, misalkan pada dialog berbasis pengisian borang, pengguna sering dihadapkan pada sejumlah tampilan yang penuh dengan informasi. Dalam hal ini, desainer harus konsisten dalam menggunakan ruang tampilan yang tersedia. Ya, misalkan di berbasis borang, misalkan di seperti itu, ada inputan yang khusus ya di situ. Dia harus konsisten. Entah itu nanti misalkan inputannya dia setelah melakukan perintah apa baru bisa melakukan input dan seterusnya. Relevansi ada konsisten. Kemudian sederhana ya karena ini berbasis teks ya, semakin kompleks atau semakin banyak informasi yang ditampilkan di dalam satu layar ya, itu akan menjadi semakin kompleks dan akan menjadi lebih sulit untuk dipahami oleh user. Jadi di sini gimana caranya kita menerapkan kesederhanaan tetapi juga fungsi itu juga bisa jalan seperti itu ya. Kalau kalian lihat di komen prompt kalian kan sederhana ya, ada inputannya apa ya, inputannya setelah yang ini ya, setelahnya pad yang ada di sini, entah kalian mau inputkan apa, perintahnya ada dir, ada di sini di dan seterusnya. Setelah inputan keterangan munculnya apa, setelah inputan nanti dia munculnya seperti apa. Nah ini informasi seperti ini. Nah ini contohnya yang lebih ini ya, ada beberapa poin ya, pengisian data pribadi ya. Contohnya di sini yang menerapkan urutan penyajian. Ya di sini ada profil nama, tempat, jenis kelamin dan seterusnya ada di sini. Kemudian di sini kelonggaran ya, kelonggaran ini dia kasih spasi yang seperti ini ya, enter ya ini ya, dikasih enter.
ada sisi tabulasi yang seperti ini biar tampilannya lebih rapi. Ya, misalkan ini sama seperti teman-teman bikin sistem text based ya, aplikasi text based, misalkan pas waktu pertama belajar pemrograman, entah itu Java atau PHP atau apapun, di situ kan kalian belum belajar user interface-nya, kalian diminta untuk bikin aplikasi text based saja. Nah, di situ kalian bisa menerapkan beberapa prinsip-prinsip ini. Ya. Terus ini ya untuk pendidikannya, untuk kelonggarannya, konsistensinya ini loh. Sebelah sini dia lebih ke kota-kota ya. Di sini dia lebih ke nama ya. Nama sekolahnya apa, informasinya apa. Di sini dia apa informasi yang diminta apa. Misalkan informasi yang diminta ya di sini, ini jawabannya. Yang di sini lebih ke tempat asalnya dia apa. Pengelompokannya ini masuknya pengelompokan ya. Itu tadi kalau teks, yang sekarang adalah untuk berbasis grafis ya. Di dalam perancangan tampilan yang berbasis grafis itu ada 5 faktor. Yang pertama adalah ilusi, kemudian ada urutan visual dan fokus penggunaan, kemudian ada struktur internal, ada kosakata, dan ada kesesuaian dengan media ya. Perancangan tampilan berbasis grafis itu ada 5. Nah, ini adalah penjelasan untuk faktor-faktor yang tadi yang sudah dituliskan. Yang pertama adalah contohnya ilusi pada objek yang dapat dimanipulasi ya. Contohnya di sini kita bisa menggunakan kumpulan objek yang disesuaikan dengan aplikasi. Jika objek itu belum ada, kita dapat mengembangkannya sendiri. Kemudian menampilkan objek grafis harus dilakukan dengan keyakinan penuh bahwa dia akan mudah dimengerti. Kemudian menggunakan mekanisme yang konsisten untuk dimanipulasi. Ya, ini bisa dibaca sendiri ya untuk tuh urutan visual dan fokus pengguna ya. Urutan visual ya, di antar muka grafis otomatis dia harus menarik perhatian pengguna. Nah, di situ kita juga ada flow-nya ya. Entah itu nanti pengaturan warna ya, atau animasi atau objek-objek berkedip yang dia menentukan kita harus kemana. Ya contohnya misalkan kalau kalian main game, di situ ada pengaturan setting ya, di situ ada pengaturan settingnya, kemudian di pengaturan setting itu dia kan ada banyak ya visualnya. Misalkan saya mau mengatur grafik settingan sound saya ya. Sound saya di situ nanti setelah saya klik sound misalkan, terus ada tampilan tombol gitu ya, tiga apa, jangan sound deh, grafis saja, grafis misalkan. Saya setelah klik grafis ada tampilan 3 kolom grafis. Yang grafis yang biasa basic, grafis yang medium ya, yang normal, atau yang high resolution. Nah, di situ ada tombol itu ya, biasanya dibikin berkedip-kedip. Nah, terus user pilih yang mana saat user klik. Misalkan yang high resolution ya, kemudian ada muncul animasi tertentu. Nah, di situ ada beberapa urutan visual dan ada beberapa prinsip fokus yang digunakan untuk pengguna ya. Jadi lebih ke pengaturan yang model seperti itu. Kemudian struktur internal ya. Contohnya di pengolah kata, kita sering menuliskan beberapa kata yang berbeda dengan kata lain. Misalkan ditebalkan, dimiringkan, atau diberi garis bawah. Pada suatu pengolah kata, kita dapat melihat apa yang disebut dengan reveal code, yakni suatu tanda khusus untuk menunjukkan adanya perbedaan font style. Ya, reveal code ini tidak akan ikut dicetak, tetapi digunakan untuk menunjukkan kepada pengguna antara lain font style yang dia gunakan, batas kiri dan batas kanan halaman teks, serta informasi lainnya. Reveal code biasanya berupa suatu karakter
khusus. Nah, ini contohnya naskah dengan reveal quote ya. Yang di sini adalah bold, I will always love you. Nah, ini tebel ya. Terus ini pakai tab dan seterusnya. Ini biasanya kalau teman-teman bikin di teks HTML ya. Kalian bikin teks HTML biasa ya dengan inputan yang apa? What you see is what you get ya, di situ ada inputannya. Kalau kalian nuliskan tebal di situ ya jadi tebal. Uppercase juga jadi uppercase dan seterusnya. Kemudian kalian klik di situ source HTML-nya. Kalau kita misalkan di website ya, website biasa, klik kanan, inspection ya, kan nanti muncul ya. Muncul codingannya HTML-nya itu, formatnya, pengaturan seperti apa, fontnya pakai apa, dia tebal, terus ada tab-nya kah, dan seterusnya, jadinya kan seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan struktur internal. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kosakata grafis yang harus konsisten dan sesuai. Dan yang terakhir adalah kesesuaian dengan media. Seperti itu ya. Ada banyak prinsip dalam perancangan berbasis grafis. Nah, ini adalah waktu tanggap. Jadi di poin yang selanjutnya ya, itu kita gimana caranya membuat suatu desain aplikasi dengan waktu tanggap yang cepat ya. Di zaman serba cepat ini ya, kita juga pengennya serba cepat. Percuma juga nanti kalau teman-teman bikin desain interfacing aplikasi, desainnya bagus banget, akan tetapi setiap kita klik tombol atau setiap kita mau ngeload halaman baru, di situ ada delay time yang terlalu lama. Seperti itu. Itu akan sangat tidak nyaman sekali. Jadi di aplikasi ya, waktu tanggap yang kurang dari 2 detik ya, dianggap cukup memadai. Ya, batas waktu maksimum waktu tanggapnya ya berarti 2 detik. Misalkan di situ kalian ada menu, ada tombol, saat diklik ya harusnya sebelum 2 detik dia sudah harus muncul menu atau tombol itu. Lebih dari 2 detik dianggap dia lemot, lama aplikasinya. Semakin cepat semakin baik ya. Diklik langsung muncul, nggak sampai 1 detik, itu lebih bagus lagi. Biasanya kalau aplikasi yang saat di load terlalu berat, ya biasanya di situ di desain-desainnya ada terlalu banyak, misal gambar, animation untuk di menunya, atau terlalu besar ukuran picture-nya untuk per menu dan seterusnya. Ada banyak faktor. Oke, yang selanjutnya adalah penanganan kesalahan waktu error. Ya, tadi udah dijelaskan ya. Untuk menghindari error, ya, sebelum user itu membuat error, seharusnya developer memikirkan juga gimana caranya menghindari user itu untuk membuat error ya, seperti itu ya. Jadi kita proteksi dulu usernya, biar tingkat keerorannya kecil. Jadi misalkan saat user mau melakukan input, ya, input formatnya nggak sesuai dengan yang diminta ya. Nama misalkan dia inputkan angka atau alamat email, tidak ada add-nya dan seterusnya. Nah, exception seperti itu yang harus dihandle oleh kita ya sebagai developer, termasuk ke proteksi user. Setelah itu nanti juga masuk lagi ke tahap validasi ya. Pas waktu user nginput udah diproteksi ya, misalkan menginputkan karakter yang nggak sesuai langsung muncul notifikasi gitu kan, atau nggak bisa diinput ya, seperti itu. Setelah itu waktu dia klik submit atau send, itu ada proses validasi masukan. Sebelum dia masuk ke sistem, divalidasi dulu apakah udah bener yang diinput, dicek 2 kali kan akhirnya. Kalau sudah oke, beres ya berarti bisa masuk ke sistem atau masuk ke database Anda. Seperti itu. Terus ada lagi pemulihan dari kesalahan ya.
Jadi ada misalkan undo misalkan ya. Misalkan saya mau delete sesuatu itu ya, ternyata ada tombol delete, udah diklik delete, ternyata usernya berubah pikiran ya. Saat diklik delete itu bisa dia klik misalkan apa, batal, hapus. Nah, pemulihan dari kesalahan. Terus ada penampilan pesan salah ya, setiap mau input sesuatu ada pesan yang salah ya udah ditampilkan pesan salahnya apa. Tuh. Terus di sini ada tipe-tipe error itu seperti apa sih? Ya, biasanya error itu pasti ditandai kalau kita berbasis programnya itu adalah text based ya. Text based itu nggak hanya mempermainkan masalah tadi apa, konsistensi, ada pengelompokan menu, ada lagi tentang penggunaan spasi atau tabulasi biar lebih rapi. Nggak hanya itu saja, tetapi ada faktor-faktor juga warna. Misalkan kalau error ya, atau sesuatu yang error atau warning atau apa ya. Kalau error merah, kalau warning biasanya identik dengan warna kuning, seperti itu. Normal ya, inputan normal putih, kadang yang seperti itu ya, ada ya. Terus ya ada pengaturan warna di situ. Jadi di situ juga user paham ya, kalau ada pengaturan warna. Misalkan warnanya merah, berarti ini adalah pesan error, seperti itu. Kalau coba kalian bayangkan itu warnanya sama semua. Di sini misalkan di kalau di CMD sama semua ya, memang di sini contohnya warningnya sama ya, putih semua, errornya juga putih semua ya. Kita tahu kalau itu error akan, tapi kita nggak bisa lebih, kita kalau ada perbedaan warna kita bisa lebih cepat fokus, seperti itu. Terus di sini contohnya ya, ada contoh kalau ini berbasis graphic user interface ya. Terus di sini ada kesalahan ya. Kesalahan saat implementasi program ya. Saat kita coding kemudian dikompil ya, dikompil terus pas waktu di run nggak bisa, ada muncul compile error ya. Pas compile error itu biasanya kalau teman-teman coding di Java lah misalkan, terus kalian compile dulu ya. Kalau di compile udah error, di run juga nggak bisa. Di situ kalau error biasanya ada yang salah nulis ya, untuk kurang kurung buka atau kurang kurung tutup saja udah salah. Kurang tanda petik atau kurang titik koma sudah salah. Dan seperti itu. Lebih ke kesalahan saat kita bikin implementasi programnya seperti apa. Yang kedua adalah kesalahan logika. Ketika program sedang dijalankan ya, itu ada kesalahan logika ya. Misalkan saya bikin program perhitungan gitu kan, kita masukkan variabel A sama dengan perhitungan tambah-tambahan ya, berarti ada dua variabel paling enggak ya, A sama B. Nah seperti itu. Di situ kalian salah mengimplementasikan logikanya ya, jadinya error, outputnya juga salah, seperti itu. Ini contoh kesalahan logika ya. Di sini ada variabel ya, A, B sama C1, tipenya adalah integer. Yang pertama adalah kita baca A, kita baca B gitu kan, C1 adalah A di div B. Nah, seperti itu. Ada contoh kesalahan logika di sini. Contohnya itu. Terus yang ini ada contoh apa ini? Peranti bantu sederhana. Ini lebih ke apa ya? Kalau kita mau membuat aplikasi, kita kan juga bikin prototipenya dulu. Ya. Yang pertama kita bikin alurnya ya di flowchart gitu kan, tampilannya seperti alur logika programnya seperti apa, udah dapat kita konsepnya, kita bikin prototipe interfacing-nya seperti itu. Nah, perancangan itu juga butuh dokumentasi
untuk tampilan. Ya misalkan di situ ada namanya lembar kerja tampilan atau screen design worksheet, seperti itu, screen design worksheet. Nah pada LKT ya, atau lembar kerja tampilan ya, dia itu ada 4 bagian. Nomor lembar kerjanya apa ya, nomor sheetnya apa, tampilannya, bagian tampilan apa, bagian navigasi yang ini ya, terus dia keterangannya ada, paling nggak ada 4 tampilan untuk di lembar kerja ya. Kita bisa pakai contohnya kalau yang di sini kita pakai screen design worksheet, tapi nanti kalau teman-teman mau pakai aplikasi yang lainnya juga bisa. Kalian bisa browsing bebas banget di Google, kalian bisa cari screen design worksheet, nanti muncul aplikasi-aplikasi yang baik mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Jadi kalau contohnya yang di sini pakai Lisa ya. Tuh. Nah, di sini dia buat ya. Oh, saya mau bikin apa ini? Inventory ya misalkan. Sistem informasi inventory. Kalian pikirkan dulu di situ tampilannya apa aja. Oh, saya ada login dulu. Terus di situ ada menu utama, pengen seperti apa. Di menu utama ada sub menu-menu. Ada menu kategori, ada jenis, ada kondisinya seperti apa, ada lokasi, dan seterusnya. Di setiap sub menu otomatis nanti ada tampilan-tampilan yang tersendiri, seperti itu. Kita bisa bikin screen design worksheet-nya seperti apa di situ. Ya, ini contohnya, simple sekali. Ada nomor, ada desainmu seperti apa, ada navigasi ya. Navigasi, ini contohnya ya, jika data dalam isian salah satu atau keduanya kosong, maka tombol masuk mati. Username ada combo box dan password adalah text box. Nah, seperti itu. Ada navigasi, ada keterangan-keterangan, kalau nggak diisi semuanya kosong semua, ini masuknya mati. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Ya, yang bikin desain seperti ini ya bagian desainer sendiri ya, UI UX sendiri. Kemudian yang mengimplementasikan nanti ke program ya, kita bisa ke programmernya. Di sini lebih memudahkan programmernya. Oh, desainnya seperti ini. Oh, ternyata nanti kalau ini nggak diisi, yang ini mati, berarti tombol yang masuk ini mati ya, berarti programmernya dia harus menerapkan if ya, jika text box ini kan ada namanya biasanya ya, text box yang ini kosong dan text box yang ini kosong dan ininya mati, tombol masuknya mati, seperti itu dan seterusnya. Karena di dalam pembuatan suatu aplikasi kan nggak hanya satu orang aja, tetapi ada banyak orang yang berkolaborasi menjadi satu. Di setiap bagian dia membuat dokumentasi yang baik sehingga bisa memudahkan untuk bagian yang lain mengimplementasikan jobnya dia ngapain. Developernya dia mau coding ya coding yang ke situnya, desainer UI-nya dia bikin dokumentasi yang ini kayak gitu. Ini contohnya yang pakai tulisan biasa ya, ada aplikasinya ya, nggak usah bikin manual seperti ini lama ya, kalian cari aja aplikasi desain worksheet di situ di Google banyak, jadi langsung seperti itu. Terus di sini ada materi dokumentasi rancangan ya. Saat dokumentasi itu kita bisa membuat sketsa ya, ada macamnya, ada banyak. Bisa pakai sketsa yang model seperti ini, sketsa dulu deh tuh, di sketsa dulu baru nanti ke usernya mau nambahin apa-apa ya, misalkan usernya oh saya pengen ada tombol ini ditambah ke sini ya, kan bisa langsung dioret-oret kalau sketsa ya, seperti itu. Atau kita juga bisa pakai piranti prototype GUI. Terus atau kita menuliskan secara tekstual ya, antara satu jendela dengan jendela lainnya ya. Home, kemudian tanda panah, dari home nanti dia apa, dari ini kemana ya, seperti itu. Misalkan dari setting, terus dia kasih tanda panah. Ada setting nanti ada sound, ada grafik, ada setting profile dan seterusnya. Dari profile nanti dikasih tanda panah apa, dari grafik kasih tanda panah apa, secara tekstual. Ada juga bisa menggunakan piranti bantu yang disebut CASE, Computerized Software Engineering. Ada macam-macam banyak
gimana cara dokumentasi rancangan. Toolsnya juga banyak, yang manual juga bisa. Nah, yang ini adalah jaringan semantik ya. Jadi di sini digunakan untuk mempermudah ya saat menulis program yang disesuaikan dengan navigasi pada yang lembar kerja yang tadi dibuat. Di jaringan semantik itu nanti ada 2 komponen ya. Ada nomor tampilan yang biasa disebut notasi ya dengan lingkaran, dan ada transisi yang menyebabkan perindahan ke tampilan yang lain. Biasanya ditandai dengan anak panah. Contohnya ini, Rek. Nah, ini. Ada nomor tampilan. Tampilan berapa di kode-kode. Kemudian anak panah dia larinya kemana. Itu desain semantik. Makanya tadi pas waktu kalian bikin yang ini, ya kan ada nomor tampilannya. Mau nomor apa? Ada nomornya di sini. Ya, karena ada banyak kan ada nomornya, ada banyak. Misalkan ada 10 tampilan, ya ada sampai 10 nomor. Kemudian kalian bikin desain semantiknya yang seperti ini. Ya. Nomor tampilan lembar kerja. Ini nomornya apa lembar kerjanya, kalau exit dia masuk kemana gitu kan. Contohnya T4 nih. Kalau saya klik simpan dia masuk ke tampilan yang kedua. Kalau klik salah ya, yang T4 ini dia larinya kemana, dia larinya ke exit sama ke exit. Kalau saya klik exit dia ke tampilan 6, kalau saya exit ya dia masuk ke T1 dan seterusnya. Jadi event-event itu menyebabkan transisi dia mau pindah ke tampilan yang apa. Itu saja untuk materi hari ini. Ada banyak ya materi yang tadi sudah dijelaskan. Silakan dipelajari sendiri ya. Untuk di PowerPoint-nya misalkan ada yang tidak mengerti bisa langsung ditanyakan. Ya, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.